Enggak, sama sekali. Enggak. Apa udah dikasih tahu juga gitu? Enggak. Contoh pertanyaannya tuh, kenapa film kamu harus difilmkan? Kenapa ide cerita kamu harus difilmkan? Biasa sutradara langsung udah jadi ya. Itu emang super yang kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, kembali lagi bersama kami di podcast Man Kota Lux Malang. Saya Anissa Aniza sebagai host pada episode kali ini. Oke, jadi bintang tamu episode kali ini tuh spesial banget karena beliau adalah salah satu siswi dari Man Kota Lux Mame. Langsung aja kita kenalan sama kakak cantik ini. Oke guys, halo Sobat Mansa, kenalin saya Alfatara. Saya merupakan salah satu siswi Man Kota Lux Mame. Biar lebih gampang, sapa aja dengan panggilan Laras ya. Ya, oke, Kak Laras. Kak Laras kelas berapa nih? Jadi sekarang Kak Laras sendiri udah duduk di bangku kelas 3 ya, bisa kita bilang, karena tahun ini naik kelas 3. Oke. Dengar-dengar nih Kak Laras tuh lagi ikut perlombaan nih. Perlombaan apa sih sebenarnya? Sebenarnya bukan lagi ikut ya, perlombaannya udah selesai. Jadi Kak Laras ikut event namanya tuh ADC, kepanjangannya tuh Aceh Documentary Competition. Gitu. Gimana? Jadi pasti banyak yang belum tahu tentang Aceh Documentary Competition ini. Boleh nggak Kak Laras jelasin gitu? Boleh. Jadi Aceh Documentary Competition ini merupakan salah satu bisa ya event yang dimana event tersebut melatih siswa menjadi sutradara yang baik, menjadi filmmaker yang baik, bagaimana cara membuat film yang baik. Oke, berarti Kak Laras debut jadi sutradara apa tim kameramen atau di belakang layar? Lebih ke sutradara. Keren banget ya siswa kita. Oke, sebelum ke pembahasan utama kita nih, Kak Laras tuh tertariknya tuh awal mulanya karena apa sih sama ACD ini? ADC. ADC ya, oke, sorry. Jadi awal mulanya tuh kan sekolah tuh dapat kabar ada event ADC tersebut. Nah, setelah sekolah dapat kabar event ADC tersebut, Kak Laras kan juga sebelumnya tuh salah satu anggota Infocom ya, yang dimana tuh memang mainnya tuh di fotografi, di pervideoan, sinematografi, pokoknya di hal-hal yang kayak gitu. Nah, dari situ kan Kak Laras ada beberapa tuh. Alhamdulillahnya Kak Laras dipercayain sama Bu Eni sebagai siswa yang ikut event tersebut nih. Oh, berarti dari Bu Eni langsung? Iya. Oke. Menurut Kak Laras nih, Aceh Documentary Competition itu awalnya tuh mereka tujuannya apa sih? Kok bisa mereka tuh buat dunia perfilman Aceh gitu? Kan film Aceh tuh banyak banget kan, lucu-lucu juga. Tujuannya tuh apa sih? Jadi mungkin ini mungkin nggak yang kayak mereka mau jawabannya mungkin ya. Ini Ya, dari yang Kak Laras tangkap, mungkin event ini ada tuh karena mungkin mereka tahu tuh bakat dari anak-anak Aceh sendiri itu ada loh di dunia perfilman. Mereka tuh sediain wadah buat anak-anak Aceh tuh buat bisa tuh mengekspresikan apa yang ingin mereka filmkan gitu, apa yang ingin mereka ciptakan. Iya, keren banget ya. Oke, dengar-dengar juga tim filmnya Kak Laras tuh terpilih jadi perwakilan Aceh nih. Boleh tahu nggak sih siapa aja bagian dari timnya? Boleh di-spill dulu gak nih? Jadi ya awal mula daftar lomba nih, jadi kan dimintanya tuh satu guru satu siswa. Iya. Gurunya tuh sebagai co-producer, siswanya tuh sebagai sutradara. Gurunya tuh udah pasti Bu Eni Sahara, kita bareng-bareng, dan siswanya tuh Kak Laras sendiri. Nah, kalau mungkin di lapangan itu ada kawan-kawan dari Infocom juga. Iya. Mungkin nanti kita spill orangnya ya. Boleh kita spill, stay tune terus ya. Perasaan Kak Laras pas terpilih jadi perwakilan tuh gimana sih? Ada deg-degan atau kayak ih takut nih menang nggak ya? Awal mula dari lo-nya atau pas sudah sampai ke Banda nih? Jadi kan kami ada lewatin seleksi lagi nih. Awal mula yang mana nih? Awal mula yang dari lo-nya pendaftaran gitu, Oh. terus proses ke pertengahannya sampai ke detik ini. Jadi awalnya tuh kan dikabarin nih buat ikut lomba. Awalnya tuh dikabarin belum yang excited gimana ya, karena belum tahu sedetail apa tuh lombanya. Nah, siap gitu
udah daftar, kami juga dapat form di mana form itu disuruh isi tentang ide cerita atau film apa yang pengen kami angkat nih. Iya. Nah, kami disuruh riset ke tempat yang pengen kami jadiin lokasi syuting nih. Nah, kami riset ke sana, terus apa yang udah kami dapat dari riset tersebut kami tulis dalam form tersebut. Nah, siap kami isi form tersebut, siap kami daftar, terus panitia event dapat telepon tuh ya, kasih kabar ke Umi kalau co-producer ataupun Bu Eni tuh harus ikut basic training selama seminggu ke Banda Aceh. Nah, setelah Bu Eni ikut basic training ke Banda Aceh selama seminggu, Bu Eni balik ke Lu, kami tunggu pengumuman nih. Berarti filmnya belum jadi, masih ide Belum. doang. Jadi kami tunggu pengumuman, alhamdulillahnya kami masuk nih ke dalam 15 besar. Alhamdulillah, dari ide jadi masuk 15 besar ya. Itu dari 30 sekolah yang ada di Aceh, di seluruh Aceh. Jadi seluruh Aceh. Keren banget. Sekolah kita, Man Kota Lok Semawe, masuk ke dalam 15 besar. Setelah itu Umi ngabarin nih, Bu Eni ngabarin kalau Kak Lara sama Bu Eni itu harus berangkat ke Banda Aceh buat ikut pitching forum. Nah, itu posisinya Kak Laras lagi nggak ada di tempat, terus ditelepon Umi, terus Bu Eni kabarin tuh kan, Ras, alhamdulillah nih, kita masuk nih 15 besar. Rasanya tuh senang kali ya, Zah? Senang kali kan, udah siap kayak gitu. Jadi kayak mana nih Bu selanjutnya? Kita berangkat nih ke Banda buat mempertahankan ide cerita. Nah, 15 besar yang udah masuk ke dalam pitching forum tuh, itu kita tuh setiap tim nanti masuk ke dalam satu ruangan. Di situ ada 3 orang juri. Kita tuh mempresentasikan form yang udah pernah kita buat itu. Wah, berarti Kak Lara sendiri yang presentasi, gak ada bantuan guru sama sekali? Umi, Bu Eni kawanin di samping. Ya Allah, keren banget sih Kak Lara bisa lewatin itu. Udah siap gitu, itu Azza tau nggak posisinya tuh, kita tuh lagi mempresentasikan nih kan. Udah siap kita presentasikan, juri tuh bakal mempertanyakan membuat kita goyang biar kita tuh nggak mempertahankan ide cerita kita. Nah, disitulah pintar-pintar kita pintar mempertahankan nggak ide cerita kita nih. Berarti Kak Laras dengan pertanyaan sama juri itu nggak ketebak sama sekali? Enggak. Apa udah dikasih tahu skill gitu? Enggak. Contoh pertanyaannya tuh, kenapa film kamu harus difilmkan nih? Kenapa ide cerita kamu harus difilmkan? Berasa sutradara langsung udah jadi ya? Itu emang super yang kayak wow. Kalau udah sampai di detik ini kan dengar-dengar juga udah lagi cari-cari 6 besar ya? Oh ya, ini oke. Mungkin maaf lupa cerita selanjutnya. Setelah 15 besar, setelah melakukan mempertahankan ide cerita pitching forum tuh, setelah kita jelasin ke juri, alhamdulillahnya itu kan dari pagi sampai sore. Nah, dapat kabar katanya bakal diumumin masuk ke 6 besar atau lanjut ke in-house training itu setelah maghrib. Nah, setelah maghrib kami dikumpulin di satu ruangan, di situ diumumin. Itu duduknya kan bareng Bu Eni tuh kan, di samping Bu Eni. Terus deg-degan, memang kita kan nggak tahu kelanjutannya bakal kayak gimana kan. Ibu gimana ya kalau misalnya nggak lewat? Ibu deg-degan, tahu kan rasanya tuh kayak orang tunggu-tunggu lewat nggak ya? Iya. Udah siap gitu, alhamdulillah pas pengumuman Manlok Semawe, tim Manlok Semawe masuk ke dalam 6 besar. Ya, berarti yang tunggu ke Banda itu Kak Laras dengan timnya juga? Dengan timnya juga. Berarti barengan ya? Iya. Kalian? Super sistem banget ya. Oke, lanjut ke isi filmnya nih. Kak Laras buat filmnya tuh tentang apa sih? Boleh di-spill juga judulnya? Jadi filmnya tuh judulnya tuh Irama Panen Rakyat. Jadi di situ tuh menceritakan seorang tokoh atau seorang bapak yang mencari generasi penerus untuk alat musik khas kita sendiri, khas Aceh Utara. Karena di situ banyak anak-anak yang udah nggak tertarik sama alat musik itu sendiri. Iya, banyak banget yang nggak kenal lagi apa itu tentang tradisi-tradisi Aceh yang terdahulu kan. Mungkin Azza pas tahu Alet Tunjang, Azza pun kaget kan, Iya. apa sih Alet Tunjang? First time itu kayak Alet Tunjang apa ya, kayak dan dengan kita juga minor banget bahasa Aceh zaman sekarang ya, dan zaman sekarang pas lihat film itu langsung kayak ih keren banget sih.
tujuan Kak Laras buat film itu apa sih? Motivasi awalnya apa? Atau ada pilihan yang lain tentang ide selain irama panen rakyat itu? Dari awal sampai akhir memang angkatnya itu tentang alat tunjang irama Iya. panen rakyat. Karena apa ya? Karena Kak Laras sadar sendiri, bukan di generasi kita aja nih, tapi pas Kak Laras tanya ke Oom tahu nggak alat tunjang itu apa? Mereka tuh jawab, apa tuh alat tunjang? Padahal udah berumur juga ya. Apa tuh alat tunjang? Dengan jawaban yang apa tuh alat tunjang? Oke, itu idenya dari Kak Laras sendiri apa bantuan dari orang lain juga? Berbareng sama Bu Eni. Berbareng. Bu Eni itu support system terbaik selama pembuatan film. Oke. Jadi filmnya itu kan fokus ke sosok bapak itu kan. Jadi pasti ada orang nih yang kayak aduh aku gemetar nih takut kamera gugup, apalagi bapak-bapak kan. Cara Kak Laras bangun chemistry-nya sama bapak itu gimana sih? Dan juga gimana caranya bapak itu bisa senyaman itu di kamera muncul kayak gitu, gimana caranya? Alhamdulillah, subjek yang kami angkat nih, yang kami Iya. filmin ini, orangnya tuh welcome, care kali. Jadi setiap datang tuh beliau nyambut, terus kami semudah itu buat tag beliau gitu. Berarti nggak ada yang tantangan besar gitu untuk ini. Paling tantangan mungkin karena udah tua agak susah ngomong Iya. ya, nggak sesuai gitu. Itu udah kita wajarin sih. Itu ngomong di sana bahasa sehari-harinya Indo apa bahasa Aceh kalian? Itu di daerah sana tuh memang bahasa Aceh. Bahasa Aceh, pure bahasa Aceh. Mungkin kalau kita yang bodoh bahasa Aceh malu ke sana. Ataupun yang bisa bahasa Aceh, jujur Laras sendiri bisa bahasa Aceh, tapi pas ke sana beda tuh bahasa Aceh ya. Bahasa Aceh tuh memang Aceh kali. Oke, sebagai udah debut sutradara nih, debut film sendiri juga kan. Makna dan tujuan dari judul Irama Panen Rakyat itu apa sih? Deep banget loh, itu Irama Panen Rakyat. Kayak ada harmoninya, tentang panen juga gitu. Jadi gini, alat tunjang tuh kan alat musik tuh. Iya. Alat tunjang tuh dimainin setelah siap panen. Nah, setelah siap panen, nanti para warga yang udah panen, mereka tuh kumpul di satu rumah. Ini dari sejarah, dari buku sejarah yang Kak Laras baca ya. Iya. Itu tuh dimainin setelah panen. Nah, semua orang berkumpul, itu tuh bentuk rasa syukur para petani itu, karena mereka tuh udah dapat hasil panen. Iya, ada dengar juga itu. Iya, ada dengar juga. Jadi, tapi mereka nggak lihat mau sedikit ataupun banyak hasil panen yang mereka dapat. Walaupun sedikit, walaupun banyak, mereka tetap main alat tunjang ini. Makanya kenapa timbul kegelisahan dari tokoh atau bapak tersebut? Karena bapak tersebut gimana ya? Khawatir kalau misalnya kita bilang beliau udah berumur nih, udah berumur. Kalau nanti beliau udah nggak ada, siapa nih yang bakal terusin alat Iya, tunjang ini? benar. Penerusnya juga udah ini Nggak tertarik. abu-abu kan, udah siapa nih? Oke. Menurut Kak Laras, apa sih yang bikin Kak Laras itu kayak greget gitu pas lagi buat filmnya? Yang hal yang bikin Kak Laras greget kayak ih ini gimana ya gitu. Mungkin ketika apa ya, kan kita udah fixkan naskah nih di Banda. Iya. Mungkin tadi nggak sempat cerita, nanti kita cerita di selanjutnya. Ada beberapa scene nggak sesuai sama apa yang udah kita fixkan di Banda. Jadi semua tuh berubah, di situ lah greget. Ini tag apa ya selanjutnya? Ini ngapain ya selanjutnya? Berarti ada kayak Perubahan. Iya, ya Allah. Berarti perubahannya tuh di hari itu Iya, juga. di hari kita udah di lapangan buat tag. Itu waktunya berapa sih, syutingnya berapa lama? Dikasih waktu tuh 10 hari, tapi kami ada kelebihan karena nggak siap. 10 hari untuk satu film yang super duper keren, ya Allah. Oke. Kak Laras ini kan sebagai sutradara, Iya. pastinya banyak banget pengalaman kayak untuk melangkah ke situ kan. Apa aja nih pengalaman yang bikin Kak Laras tuh yang mind blowing banget ya, kayak ih keren banget, aku alhamdulillah bisa masuk ke sini, syukur banget, sujud syukur sih. Oke, tadi kan siap masuk 6 besar, Kak Laras nggak ceritain tuh kan ada apa selanjutnya. Dan siap masuk 6 besar tuh Kak Laras lanjut ke in-house training. Kak Laras bareng tim, bareng Bu Eni ikut pelatihan tuh selama 10 hari di Banda. Kami di karantina, jadi setiap bangun pagi siap-siap naik ke aula di atas, terus ngedengerin materi. Tahu nggak, materi yang disampaikan tuh materi yang nggak kita dapat di sekolah.
Alhamdulillah, bersyukur kali Kak Aras bisa ngerasain itu. Wah, berarti materinya tuh boleh di-spill nggak salah satunya? Boleh. mungkin? Jadi Kak Aras dapat materi menyempurnakan ide cerita, yang dimana awalnya mungkin ide cerita yang Kak Aras angkat tuh mungkin terlalu luas, sulit dipahami, tapi di sana tuh Kak Aras disuruh menyederhanakan ide cerita. Nah, nanti kan udah dikasih tahu tuh Iya. kan materinya, terus Kak Aras disuruh praktekkan bareng sutradara lainnya. Berarti sutradara lainnya itu pesertanya Ah, atau yang pesertanya. bareng-bareng berarti ya? Jadi kan kami sibuk punya masing-masing. Kalau misalnya udah siap nih ide cerita yang kami sederhanain, kami disuruh lanjut presentasi. Nah, ada hal yang apa ya? Misalnya siap dipresentasiin tapi kurang sempurna ataupun kurang baik, kami disuruh memperbaiki lagi. Berarti kayak diulang-ulang harus dapat yang sempurna gitu Iya. Gitu gimana? Biar jadi film yang baik. Iya, tapi emang filmnya bagus banget loh. Karena mungkin pelatihannya juga Iya, nggak sia-sia karena diajarin sinematografi, editing, naskah, pokoknya diajarin sedetail itu tentang buat film yang baik. Oke. Menurut Kak Laras nih, sehabis filmnya tayang di Aceh Gampong Festival, ada nggak harapan Kak Laras tuh buat filmnya? Mungkin untuk kayak se-Indonesia, dikenal se-Indonesia gitu. Ada yang hal lainnya gitu, harapan? Jadi kan dapat kabar juga dari berita online kalau alat tunjang ini udah hampir punah. Tapi menurut Kak Laras bukan hampir punah, udah punah karena nggak dikenal Iya. lagi. Nah, harapan Kak Laras karena udah karena film ini udah tayang, semoga alat tunjang ini meluas, diketahui oleh banyak orang. Khususnya masyarakat Aceh sendiri dulu pun nggak apa-apa sebelum Iya. mendunia gitu. Iya. Berarti itu kampungnya benar-benar yang jauh dari kayak kota gitu ya? Bisa kita bilang jauh dari kota, jauh sih, jauh. Jadi Kak Laras kan udah pelatihan, banyak ketemu orang hebat juga kan pastinya. Boleh nggak nih kasih saran buat para penonton? Gimana sih? Jadi para penonton itu pastinya kayak pengen coba tapi masih insecure, masih ragu dan minder kan? Kak Laras boleh nggak sih kasih saran biar mereka tuh lebih berani lagi untuk mencoba hal baru kayak Kak Laras misalnya? Jadi buat kalian yang pengen mencoba, mungkin kalian punya skill nih, punya bakat nih di dunia perfilman. Kalian bisa nih ikut event ADC tersebut, Aceh Documentary Competition tersebut. Kalian tuh nggak pede sama diri kalian sendiri. Kalian tuh harus mencoba. Kalau kalian selalu nggak pede, kapan kalian majunya? Kapan kalian cobanya? Ketika kalian udah coba, di situ kalian belajar. Ternyata aku bisa ya lewatin ini. Ternyata aku nggak harus insecure. Ternyata aku bisa gitu. Iya benar banget sih. Karena ada banyak orang tuh yang kayak kalau belum coba, udah takut duluan kan. Kak Laras ada gitu nggak? Sebenarnya sebelum coba ada rasa ketakutan itu. Tapi apa? Tapi karena support orang tua, support dari guru, ya Kak Aras tetap kenapa nggak dicoba? Kenapa harus takut duluan? Kenapa harus insecure duluan? Iya. Jadi setelah film ini Kak Laras ada kepikiran nggak buat garap film lainnya? Mungkin setelah ini gitu. Mungkin bukan setelah ini, setelah nonton filmnya bareng-bareng di Gampung Festival Film Malam itu. Iya. Karena kan disandinginnya tuh sama beberapa film-film orang-orang keren ya. Iya. Itu ada rasa kayak semangat pengen buat film yang lebih wow gitu, yang lebih greget gitu. Berarti ada niat nih ya. Ada dong. Berarti kita stay tune aja nih. Kalian tungguin film terbaru ya. Ya, tentang apa nih kira-kira? Masih rahasia. Secret nih. Oke, tadi kan bahas seluk-beluk filmnya nih kan. Kira-kira tantangan terbesar tuh apa sih? Entah itu di timnya atau di lapangannya atau sama pemerannya gitu, ada nggak yang tantangan bikin Kak Laras tuh aduh ke-trigger gitu, ada nggak? Mungkin tantangan kalau di tim aman karena kami ada jadi Kak Aras pas sebutin di tim tuh ada, kami tuh dikirimin satu supervisi buat yang handle kami. Nah tapi kalau di tim aman, kalau misalnya mungkin apa ya, karena kami kurang riset. Karena kalau film dokumenter tuh kan sesuai fakta gitu kan, kita harus mencari fakta yang sesuai. Ternyata kami kurang riset, mungkin itu kesalahan kami sendiri. Jadi pas nge-tag, pas turun lapangan, syuting, itu mungkin ada terjadi beberapa perubahan gitu. Iya. Berarti banyak-banyak riset lah. Iya. Ya. Ke depan kalian yang mau ikut banyak-banyak riset, perdalam riset. Oke. Nah, pas bikin film itu kan banyak waktu nih, makan waktu kan, apalagi habis energi juga. Kak Laras sendiri kan siswi nih. Iya.
pelajar, apalagi tuh Kak Laras juga aktif organisasi guys. Kayak tadi tahun lalu tuh ikut Infocom, sekarang udah jadi apa nih, OSIM atau apa, boleh di-spill? Wakil ketua OSIM. Wakil ketua OSIM, pasti tuh sibuk banget. Apalagi sekarang kan mau MPLS juga kan. Terus ada event-event lain. Gimana sih cara Kak Laras tuh manage waktu? Karena manage waktu tuh susah banget kan? Kalau dibilang susah, pintar-pintar kita. Tapi harus ada yang dikorbankan, Aza. Berarti Kak Laras pilih yang harus ada yang dikorbankan. Itu apa? Kak Laras korbanin, Kak Laras nggak dengar materi langsung dari sekolah, Kak Laras nggak dengar pelajaran tatap muka langsung dari guru-guru, tapi Kak Laras tetap ngerjain tugas. Berarti support dari teman juga biar tahu pelajaran gitu. Iya, terima kasih juga mungkin buat teman yang udah sedia Laras tanyain buat tugas-tugas yang tinggal. Terus kan Kak Laras tuh harus korbanin pelajaran tuh kan, Iya. tapi tetap kejar tugas. Karena apa? Karena film ini dikejar deadline juga kan, harus Iya, siap. 10 hari guys. Mungkin kalau misalnya nggak ada kejaran waktu, Kak Aras bakal lihat juga mana prioritas yang lebih penting. Iya, oke. Untuk support system nih, orang tua, keluarga, teman-teman dekat juga, dan juga apa bestie-bestinya nih, pas Kak Laras ikut ada kaget nggak sih? Atau malah kayak, ih Laras ikut aja nggak apa-apa? Atau ada yang ngelarang juga karena kayak, ih Laras nanti waktunya termakan gitu, gimana? Jadi buat support system, kalau ayah sama mama Gimana? kan udah pasti tahu tuh dari awal. Makasih nih buat ayah sama mama yang udah ngizinin anaknya buat ikut event tersebut. Mungkin sampai nggak ada waktu di rumah karena sibuk. Terima kasih banyak. Terus kalau buat teman-teman, beberapa tuh mereka tuh mendukung. Kenapa? Karena Kak Aras tipenya orangnya kalau nggak sibuk tuh bosan. Jadi Iya. mending dia tuh bilang mending kok sibuk ya sana. Anaknya produktif banget. Kelihatan nih gak pernah di rumah ya. Jangan Terima di-spill. kasih juga. Terima kasih kami ucapkan buat orang tua Kak Laras juga. Jadi, oke, support system yang paling oke lagi selama produksi film tuh, Laras mau ucapin terima kasih banyak buat 2 guru paling nge-support Laras, itu Bu Eni sama Bu Ida. Mau malam, mau siang panasnya, mau hujan, kami tetap ke lapangan buat nge-tag. Kami harus ke lokasi syuting. Terus udah Azza, pasti banyak tuh ada rasanya tuh pengen gak mau lagi aku buat film. Ih, pasti ada ragu itu. Karena pas buat naskah tuh kita tuh kayak buat apa ya? Ini kita nih udah buat nih naskah kotor, kita udah presentasi. Nah ternyata naskah kita tuh masih kurang bagus gitu kan ya. Udah pastinya dapat masukan bagus nih Iya. daripada pemateri. Iya, banyak pendapat ya. Ada jujur di Banda, Kak Ara sendiri berapa kali nangis. Tapi untungnya ada Bu Eni. Bu Eni selalu bilang capek boleh nyerah dan jangan. Iya. Nangis boleh nyerah jangan. Selanjutnya setiap menangis, nangis boleh nyerah jangan. Nangis boleh nyerah Iya jangan. boleh. Berhenti aja tapi jangan Iya, nyerah. Berhenti karena kita aja. udah sejauh itu kan. Iya, istirahat aja dulu ya guys. Oke, kita balik pas momen ke edit nih. Pas editnya, pasti tuh setiap orang tuh kalau mengenang momen-momen yang di video ini tuh, ih tersentuh banget. Kalau Laras gimana tuh perasaannya? Apa ada nangis juga pas lagi edit itu? Pas lagi edit mungkin nangisnya karena kesusahan ngedit. Karena basicnya bukan di editing ya. Mungkin nangis karena nggak bisa kayak gitu kan. Udah siap gitu, kalau paling mengenang ini kan udah masuk masa Iya, editing iya. nih kan. Ya Allah udah mau siap ya filmnya. Ternyata selesai juga ya. Pasti tersentuh banget ya. Ada nggak kayak pas edit tuh, ih kangen lah sama pemerannya atau kangen sama timnya? Kangen sama lokasi syuting di sana, sama masyarakat di sana. Kenapa? Karena masyarakat di Blangdi tersebut mereka tuh sangat welcome. Azza tau nggak hal yang paling terkesan di Kak Laras tuh Apa pas tuh? syuting? Kak Laras tuh turun ke sawah. Sawah, emang sawah. Itu mungkin bagi orang tuh biasa aja, tapi buat kita yang Iya. jadi pertama kali first experience buat kita tuh, itu jadi hal yang aku turun ke sawah. Ada ikutan excited nih guys. Yang nonton pasti kayak, aduh sawah nih, apalagi secantik ini tiba-tiba pergi ke sawah dengan becek kan pastinya ya. Tapi asik, seru. Itu pergi ke sawahnya emang bareng-bareng sama Iya. semua tim. Iya. Itu banyak ceweknya apa gimana? Sama Tim. semua tim maksudnya? Di tim Kak Laras ada banyak cewek atau dominan cewek atau dominan cowok gitu? Timnya tuh kan kalau kita bilang secara 3 tuh, Iya. supervisi cowok, Bu Eni, terus Kak Laras. Oh, berarti Kak Laras sutradara yang cewek, keren kali ya. Itu masyarakatnya rame nggak?
apa yang padat sedikit gitu. Jadi kan kalau masyarakat di kampung tuh kan kalau misalnya lagi lihat rame-rame pasti mereka bakal kumpul Iya, rame-rame. kepo gitu ya. Jadi pas malam penampilan tuh aja kata bapak tokoh ini kan biasanya tuh kan nggak ada orang nih yang nonton. Iya, iya. Makanya beliau kan khawatir. Tapi ketika kami datang karena mungkin agak rame gitu ya, mereka tuh ikut excited buat nonton. Jadi itu malam tuh kayak seru. Ramah kali sih pasti. Pernah gak sih Kak Laras tuh pas lagi ngerekam itu Kak Laras ngerasa ini tuh mengubah pandangan hidup aku gitu. Pasti mungkin kayak dengan Kak Laras nggak sadar nih tentang kehidupan di sana. Prinsip Kak Laras juga mungkin berbeda sama di yang sana. Apakah ada perubahan gitu sama cara pandang Kak Laras? Ada, terutama tentang tokoh utamanya, tentang bapak tersebut. Bapak tersebut kalau udah bisa kita bilang tuh udah berumur. Tapi ngapain coba beliau masih pengen melestarikan tuh? Kita Iya, sendiri benar. aja sebagai siswa pelajar kayak ngapain nggak? Iya peduli bodo amat buat kan? buat. Iya bodo amat. Nah dari situ harus pikir, kenapa kita sebagai anak Aceh sendiri nggak mau ya ikut melestarikan, setidaknya nggak ikut melestarikan, ikut memperkenalkan gitu. Iya, iya. Nah yang kedua tuh lokasi keadaan di sana tuh anak-anak tuh masih saling main bareng. Kalau kita kan sekarang sibuk Iya. sama HP Iya, di handphone, rumah. gadget, iya. Nah di sana tuh masih Akrab. ada interaksi. Iya, oh, jadi pengen deh ke sana. Mereka tuh ada setiap sedetik main patuk lele, mereka main layang-layangan. Masih ada Asik. tradisi itu ya. Kalau zaman sekarang tuh apalagi kayak Kalau kita kan HP, nggak pagi nggak malam HP. Among Us, MS. Ada nggak sih Kak di balik layar tuh scene yang kayak kakak tuh pas ngerekam ya udah biasa aja, tapi pas editnya tuh kayak penting banget gitu. Ada tuh pas interaksi bapak tersebut sama masyarakat sekitar. Awalnya tuh kan nggak ada masuk dalam scene tuh. Iya. Tapi kan nggak sengaja kerekam, terus pas ngedit ya ngerasa tuh rupanya berfungsi ya yang udah di tag ini. Untung pun ada tag. Kalau Laras tuh kan tadi ada bilang tuh kayak ragu kan mau lanjutin apa enggak, itu karena apa sih? Apa karena insecure kayak aku belum pernah coba nih film dokumenter, atau karena apa sih alasannya? Alasan ragunya tuh mungkin karena udah terlalu lelah di sana ya. Karena biasanya kan kalau buat sebelumnya kan udah buat juga tuh film dokumenter, tapi nggak ada yang mempersiapkan ini. Langsung otodidak yang kayak kita mau buat film nih, kita langsung tag ke lapangan nih. Nggak ada yang kayak ini kalau ini nggak bisa harus kayak mana ya. Ada harus set gitu ya, gercep. Mungkin karena lelah juga, jadi pengen ragu sama diri sendiri kayak nggak Iya. bisa nih buat film. Tapi Iya. apa akhirnya jadi juga film. Ya alhamdulillah berkat semua support system Kak Laras nih. Oke, itu pasti pas di idenya ada mentok kan? Gak mungkin ide tuh langsung ngalir kayak sungai. Itu Kak Laras larinya kemana sih? Ke orang tua, alam, atau musik gitu? Jadi kalau udah mentok di awal mikir ide tuh kan bareng Bu Eni juga kan. Kalau misalnya ada perubahan, mungkin kalau telepon orang tua tuh buat tanya, adik udah nggak sanggup lagi apa harus adik buat nih. Nah, tapi lebih ke menyendiri sih, menyendiri. Tapi apapun itu kalau kita mentok tuh kita tuh sholat. Iya, sholat, ibadah ya, berdoa. Kak Laras ada tahajud nggak nih? Pas malam ini ya, malam pengumuman masuk 15 besar. Karena kan nggak tahu tuh kan, pasti lomba ini seru nih kan. Iya. Jadi kayak kepikiran, kayak aku harus masuk nih, aku harus ngelakuin sesuatu yang bisa buat aku masuk ke 15 besar. Oke, jadi itu dia pertanyaan terakhirnya. Alasannya udah tadi. Menurut Kak Laras, boleh nggak nih Kak Laras kasih satu kata buat podcast Man? Satu kata aja. Satu kata, keren. Keren, podcast Man keren. Oke, terima kasih juga buat Kak Laras yang udah datang. Udah menyempatkan waktunya, udah berbincang-bincang, dan terima kasih juga buat yang udah nonton ya kan. Jadi Kak Aras sedikit mau bilang makasih buat seluruh support system Kak Laras, seluruh support system Laras yang udah nge-support Laras dari belakang, mulai dari orang tua, guru, sekolah, teman dekat, orang-orang yang Laras sayang. Mungkin waktu main bareng Laras tuh udah kepotong, tapi kalian tuh masih tetap nge-support Laras, masih ngasih waktu buat Laras bisa ngembangin diri Laras. Terima kasih banyak semuanya. Oke, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.